Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Jadi pagi hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan ini Pak Kandi Iya. untuk berbincang-bincang sebelum aktivitas dimulai, karena guru-guru yang bertugas piket belum hadir ya Pak Kandi ya. Iya Pak. Jadi kita ada kesempatan Ya, untuk betul. untuk berbincang-bincang. Jadi yang perbincangan hari ini menyambung yang kemarin Pak Kandi. Ya, Jadi silakan Pak. saya masih terpikirkan dalam pikiran saya kemarin, ada yang masih mengganjal ini, yaitu walaupun ini sifatnya pribadi ya Pak Kandi ya. Iya Pak. Iya. Tapi kan nggak apa-apa ya. Ya. Jadi Silakan Pak. jadi saya minta izin Iya. kepada Pak Kandi untuk berbincang-bincang. Kemarin itu saya dengar Pak Kandi itu kan istilahnya berpisah ya dengan orang Subang. Nah, tentunya kan berpisah baik-baik ya. Iya Pak. Berpisah baik-baik. Nah terus selama kurang lebih 40 tahun ya. Ya kira-kira segituan lah. Nah kemarin Pak Kandi juga menceritakan membawa satu orang anak, kemudian yang dengan ibunya satu orang, Iya. gitu kan? Iya. Nah saya akan menggali informasi ini. Selama tahun berapa Pak Kandi meninggalkan Subang itu? Di tahun 81 Pak. Nah, tahun 1981. Nah, itu sesuai dengan keterangan Pak Kandi yang kemarin ya. Nah, pulang kampung 1981. Nah, selama itu dari tahun 81 sampai sekarang ini Pak Kandi kan belum pernah kontak ya. Betul. Ceritanya ini ya, kita belum pernah kontak Pak Kandi. Pernah kontak nggak tahun berapa, atau Pak Kandi pernah ke sana atau nggak pernah? Tidak ada Pak, dikarenakan pada waktu itu ya alat komunikasi belum ada gitu. Ya. Jadi untuk mendapatkan informasi itu sulit sekali Pak pada waktu itu. Dan juga saya tidak ada kesempatan untuk menengoknya Pak sebetulnya. Jadi Pak Kandi juga di sini dalam kondisi tadi ya. Iya, kondisi Pak Kandi di sini tidak ada kesempatan untuk ke sana. Nah, tapi Pak Kandi anak yang di Subang itu tahu kan namanya? Nama Ya. anaknya kan tahu. Ya tahu sekali Pak. Nah, perempuan, laki-laki. Perempuan Namanya siapa Pak Kandi? Karawati Pak. Nah, namanya Karwati. Nah, tinggal di Subangnya di mana itu Pak Kandi? Di Kampung Bojong Sari, Kampung Bojong Sari, Desa Sukatani, Desa Sukatani, Kecamatan Compreng. Compreng. Sekarang masih Kecamatan Compreng juga? Masih Pak. Masih. Ya. Nah, itu daerah Subang ya? Subang kabupatennya itu Pak. Iya, kabupatennya Subang. Nah, ini pengalaman pribadi Pak Kandi sampai mempunyai anak di sana. Nah, sampai saat ini yang jelas Pak Kandi belum pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu dengan anak Pak Kandi, dengan mantan istri Pak Kandi. Nah, tapi kan walau bagaimanapun yang namanya anak itu kan darah daging ya. Betul Pak. Nah, tetap Pak Kandi itu kan selalu ingat, dan selalu mengingat. Ya. Artinya saya pertegas di sini tidak bermaksud Pak Kandi itu untuk melukai siapapun ya. Betul Pak. Nah, jadi tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, cuma kesempatan yang belum ada. Nah, Iya. waktu saya tugas ke sini
bulan apa Pak Kandi? September ya. September. Nah, saya kan sering ngobrol dengan Pak Kandi ya. Iya, Nah, sering berbincang-bincang seperti ini. Cuma tidak diekspos seperti sekarang nih. Betul. Saya kan punya channel sendiri sekarang. Iya. Pak Kandi itu bercerita ke saya kan. Betul. Bercerita bagaimana ingin termasuk cerita Bapak Pak Kandi di mana waktu itu kan pernah punya istri orang Subang, kemudian punya anak. Betul. Nah, cerita itu terus berlanjut. Nah, saya kan sering kalau dalam kesempatan ini kan sering berkomunikasi Bertanya, juga ya. berkomunikasi. Nah, bagaimana Pak Kandi? Apakah sudah ada kontak atau kan sekarang zamannya udah Canggih, ya, ada telekomunikasi. Nah, saya minta informasi dari Pak Kandi saat-saat ini sebelum atau sebulan sebelumnya setelah saya bercerita dengan Pak Kandi ini, kan Pak Kandi sudah memiliki alat telekomunikasi ya, berupa Android. Nah, sejauh mana Pak Kandi usaha Pak Kandi untuk mencari ya kontak-kontak baik di Facebook, baik di YouTube. Nah, saya pingin tahu ceritanya nih, karena dengar-dengar ini ya, saya dengar-dengar ya. Nah, Pak Kandi ini kan udah ada kontak ya. Sekarang ini. Nah, udah ada kontak ya. Ya. Nah, alhamdulillah, ya. udah ada kontak. Nah, bahkan ya pokoknya saya pingin cerita dari awal sampai Pak Kandi itu memiliki kontak dan berkomunikasi. Ya, artinya bisa mendapatkan kontak itu. Coba ceritanya gimana tuh Pak Kandi itu? Ceritanya begini Pak, memang saya sudah lama juga menelusuri tentang untuk mendapatkan informasi anak saya gitu ya. Masih ada atau tidaknya itu lama sekali saya berusaha sebelum saya mempunyai alat berkomunikasi juga saya sudah berusaha. Ya, terus Nah, walaupun melalui umpamanya tanya bertanya, barangkali saya di mana saja menemukan orang dari Subang juga gitu ya. Bahkan saya punya kenalan orang Tambak Sari ya, sangat dekat dari situ Pak, kampungnya itu. Saya sering bertanya-tanya sama dia. Bahkan saya pernah meminta tolong kepadanya untuk coba tolong dong kalau ada kesempatan ke Bojong Sari tolong, kata saya begitu. Jadi dia juga mungkin tidak ada waktu barangkali gitu ya. Nah, setelah saya mempunyai alat berkomunikasi, saya terus menerus menelusuri. Kebetulan pada waktu itu saya membuka YouTube ya Pak. YouTube ya. Nah, alhamdulillah saya menemukan suatu hiburan di kampung di kampung Bojong Sari itu yang bernama hiburannya itu Singa Barong Pak. Singa Barong itu nama grup ya? Nama grup itu. Grup hiburan ya? Iya, grup hiburan. Iya, terus? Lalu di situ muncullah alamat-alamat tempatnya, lokasi hiburan itulah. Muncullah lokasi hiburan di situ. Nah, di situ saya telusuri terus, muncullah nomor-nomor yang punya grup itu Pak. Nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya. Itu. Dia nomor kontak dari Natasha Group. Natasha Pro Pak. Oh, jadi grupnya itu Natasha Group.
Natasha Pro. Oh, Natasha Pro. Iya. Yang itu yang ya kelompok hiburan ya. Iya, saya sangat berterima kasih kepada Natasha Pro ya yang telah menyampaikan istilahnya eh, permohonan saya. Saya sangat berterima kasih. Gitu. Itu waktunya kapan itu pekan itu? Dari sekarang kira-kira menemukan di YouTube itu kapan itu pekan? Jadi sekitar belum ada sih paling 2 mingguan Pak. Jadi 2 minggu yang lalu Pak Kandi menemukan di YouTube. Betul. Nah, hiburan yaitu Natasha Pro. Iya. Kemudian ada nomor kontaknya. Betul. Nah, setelah itu Pak Kandi menghubungi nomor kontak itu. Ya, saya minta memohon pertolongannya, bantuannya Oh, kepada Natasha jadi Pak Kandi ada komunikasi ya. Betul. Nah, setelah komunikasi pimpinan grupnya mungkin ya itu yang punya apa itu, kameramen atau apa itu yang bekerja. Sepertinya kameramen aja Pak. Oh, kameramen yang bekerja di grup itu. Nah, kemudian menyampaikan. Betul. Atau gimana itu? Iya, menyampaikan. Jadi memang sesuai dengan permohonan saya Pak, tolong nomor saya ini sampaikan kepada putri saya yang bernama Karwati bila mana ada. Bila mana ada di situ. Di situ. Nah, itu juga kan belum tahu Pak Kandi ada atau tahu. tidaknya ya. Iya. Nah, itu dari mulai kontak itu berapa hari itu Pak Kandi dapat kontak dari? Hanya 2 hari Pak. Hanya 2 hari. Nah, yang mengontak duluan siapa? Yang pertama kan saya minta permohonan, minta bantuannya kepada Natasha Pro. Nah, lalu dapat 2 hari. Nah, ada balasan. Mas, nomor Mas sudah saya sampaikan kepada saudari Karwati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Kandi sudah menyampaikan, si pimpinan grup itu, kameramen itu sudah menyampaikan, ternyata iya Pak. Apa tetangganya atau apa itu? Satu kampung atau apa? Bilang Natasha Pro itu kebetulan Mas, saudari Karwati itu tetangga saya katanya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itu kan berarti silsilahnya atau jalannya ini kan kehendak takdir ya. Iya. Takdir Allah. Pak Kandi sudah menemukan dari mulai kontaknya pun, artinya usaha-usaha Pak Kandi ini selama ini ikhtiar Pak Kandi ini dikabul. Iya, ya. alhamdulillah. Nah, dikabul, kemudian ada komunikasi. Nah, itu kan Pak Kandi, bagaimana itu perasaan Pak Kandi kontak pertama langsung dengan Karwati kan, anak Pak Kandi? Betul Pak. Gimana itu perasaan Pak Kandi? Itu rasa melayang-layang pikiran saya Pak. Bagaimana ya perasaan itu tidak ada ininya lah, apa, tidak ternilai gitu ya. Ternilai gitu. Jadi betul Pak. Jadi kebahagiaan ya, Pak Kandi walaupun saya itu. masih dalam komunikasi ya, belum, artinya belum melihat langsung bagaimana muka anak Pak Kandi itu, atau anak Pak Kandi juga belum tahu Pak Kandi itu seperti apa, kan belum waktu itu ya. Nah, belum. Nah, kita berlanjut. Ini kan kemarin waktu hari apa kita? Hari Senin ya? Iya Pak. Nah, hari Senin itu kan hari Senin. Hari Senin. Pak Kandi kontak melalui video call itu hari Senin kan? Iya. Nah, saya juga sangat terharu Pak Kandi. Saya juga sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah ikut bahagia bahwa Pak Kandi itu sudah menemukan apa yang dicari selama ini ya. Itu kan curhatan Pak Kandi lama itu sebetulnya ya. Betul. Saya sempat ngajar juga dengan guru-guru. Jadi sebetulnya Pak, saya curhat itu bukan bersama Bapak aja. Mulai dari Pak Haji Abdul Subhan pun saya sering bercurhat gitu.
mengetahui bahwa saya pernah punya istri di Subang itu. Ya sama Pak Haji Abdul, sama Pak Asep Yudi, kepala Ya, sekolah yang semua juga. curhat ya. Iya, curhat, Nah, ya. cuma mungkin rezekinya sekarang Iya, gitu betul, kan. Pak. Nah, Alhamdulillah. rezekinya sekarang. Iya. Nah, kemudian ini yang saya pesankan begini Pak Gani, karena ini secara komunikasi sudah ada kontak, kemudian alhamdulillah. melalui video call juga kemarin sudah ada kontak. Iya, Ada kontak kan? betul. Nah, saya berharap begini nih, berpesan kepada Karawati ya, sebagai anak dari Pak Kandi, kemudian cucunya itu ada berapa kemarin itu? 2, Pak. Ada 2, yang satu masih sekolah SMA di Subang, SMP katanya ya. SMA SMP. SMP katanya. Yang satu lagi sudah kerja di Taiwan. sudah kerja di Taiwan. Jadi saya mohon kepada Karawati ya, kepada cucunya yang ada di Subang dan yang ada di Taiwan, terimalah ini Pak Kandi, bapak kalian, kakek kalian sebagaimana mestinya. Kemudian saya berpesan juga, inilah sosok dari bapak dan kakek dari segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, karena Pak Kandi juga bekerja di sini, saya hanya bisa menyampaikan pesan, terimalah. Oh ini Bapak Karwati, bapaknya Karwati, kemudian cucu-cucunya pun bisa menerima sosok kakek apa adanya, terlepas dari permasalahan masa lalu Pak Kandi. Jadi pokoknya masa lalu itu biarlah menjadi kenangan, masa lalu biarlah menjadi peristiwa yang peristiwa sejarah mengenai kehidupan pribadi masing-masing. Saya tidak menginginkan peristiwa yang lalu itu menjadi jangan sampai jadi perpecahan. Nah, saya ingin ini semua keluarga besar dari Subang, keluarga besar dari Lebak ini bisa menjalin silaturahmi, Pak Kandi. Itu yang terpenting. Itu yang saya harapkan. Nah, jadi silaturahmi ini mempersatukan keluarga yang pernah bercerai-berai. Nah, kita tidak lagi mempermasalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Itu tutup kubur-kubur. Ya. Kubur itu dikubur dalam-dalam. Kedepannya, insya Allah jalinan silaturahmi antara bapak dengan anak, bapak dengan cucu. Nah, selama ini yang tidak pernah ketemu, mudah-mudahan bisa ketemu. Nah, Pak Kandi kan amin, saya, ya Allah, amin. Nah, Pak Kandi kan saya dengar kan punya rencana, ya. Benar. Bahkan sudah ada kontak. Ya. Pak Kandi ini punya rencana ingin bersilaturahmi ke Subang gitu kan? Betul pada hari Sabtu insya Allah yang insya Allah pada hari Sabtu saya akan bersilaturahmi kepada keluarga Ibu Sapiah ya di sana. Insya Allah saya memohon doanya juga agar saya bisa sampai ke tempat tujuan saya. Jadi terakhir pembincangan kita Pak Kandi, jadi ini alhamdulillah selama ini apa yang dicari oleh Pak Kandi sudah ketemu. Alhamdulillah. Kemudian rencana untuk bersilaturahmi juga sudah ada. Nah, jadi ada ikhtiar-ikhtiar ke arah sana. Saya sebagai kepala sekolah hanya bisa mendoakan ya. Berdoakan semoga acara-acara Pak Kandi ini dilancarkan. Amin, amin ya Allah. Di perjalanannya lancar ya, amin. Kemudian nanti pertemuan di sana itu harmonis, ada keberkahan. Nah, kemudian
jalinan silaturahmi terbentuk. Nah, tidak ada kebencian. Iya. Nah, yang Betul. ada di situ perdamaian. Ya, perdamaian. Amin. Nah, perdamaian artinya kita tidak lagi mempermasalahkan masa lalu. Ya, kita harus melihat masa depan. Kasihan. Nah, cucu-cucu Pak Kandi yang ada di Tawian, yang ada di Subang, saya mohon inilah kakek kalian ya, yang walaupun di umur 65 tahun masih sehat, nah dan masih mau mengabdikan terhadap dunia pendidikan. Ini jarang sekali ya, seumur Pak Kandi ini mau mengabdikan diri di dunia pendidikan, khususnya di Lebak, yaitu di Desa Sanghyang Tanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, setua ini masih mau mengabdikan. Saya sangat berbangga punya sosok yang mau membantu di sekolah ini. Saya kira itu saja obrolan hari ini, Pak Kandi. Mohon maaf. Iya ya Pak. Nah, jadi mudah-mudahan obrolan kita ini bisa ada manfaatnya. Amin. Ya, bagi kita semua. Ini khususnya bagi netizen ini, silahkan dikomentari. Nah, ini ada rencana pertemuan antara bapak dengan anak ya, kakek dengan cucu nanti hari Sabtu, insya Allah akan terlaksana. Nah, inilah akhir dari sebuah pencarian ya, dan alhamdulillah apa yang dicari bisa didapatkan. Saya hanya mendoakan Pak Kandi mudah-mudahan sehat. Amin. Kemudian nanti hari Sabtu perjalanannya lancar dan bisa kembali lagi untuk bertugas ke sekolah ini. Dan saya kira itu saja bincangan pagi ini. Apa ada yang mau disampaikan lagi kepada siapa, atau mau menyampaikan ke anak Pak Kandi atau ke cucu, atau silahkan, ada nggak? Ada. Ya unak-unak gitu ya, silahkan. Jadi pertama-tama saya mohon doa restunya kepada rekanan di sekolah SMP 2 Karanganyar ini. Ya. Saya memohon doanya agar saya selamat sampai ke tempat tujuan saya. Ya. Dan di sana itu mendapatkan apa ya Pak, mendapat jadi hikmah nanti, hikmahnya ya, sebuah menjadi pertemuan hikmah dalam pertemuan ini nanti ya, bersama keluarga saya di sana ya. Jadi itu saja permohonan saya kepada, khususnya kepada rekanan-rekanan di sekolah ini. Itu saja Pak. Oh ya, ya kita akhiri saja bincang-bincang hari ini, dan Pak Kandi juga akan melanjutkan aktivitasnya, termasuk saya juga akan melanjutkan aktivitas kerja seperti biasa ya, di sekolah ini. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.